Menang mudah dari Indonesia. Hajime Moriyasu akui timnas Indonesia kehilangan sosok Rizky Ridho di lini belakang. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit usai dibantai Jepang dengan skor telak 6-0 dalam laga terakhir grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion Suita, Osaka, pada Selasa malam WIB itu menjadi penutup yang mengecewakan bagi skuad Garuda. Dalam laga tersebut, Jepang tampil begitu dominan sejak awal. Tim asuhan Hajime Moriyasu tidak memberi ruang sedikit pun kepada pasukan Patrick Kluivert untuk mengembangkan permainan. Indonesia sudah tertinggal 0-3 di babak pertama dan kembali kebobolan 3 gol lagi di babak kedua. Statistik memperlihatkan betapa timpangnya pertandingan ini. Indonesia tidak mencatatkan satu pun tembakan ke gawang. Penguasaan bola hanya sekitar 28% dan kerap kehilangan bola di area berbahaya. Kemenangan Jepang memang sudah diprediksi banyak pihak, mengingat kedalaman skuad mereka serta posisi mereka yang jauh lebih mapan di peringkat FIFA. Namun, skor telak 6-0 tetap menjadi pukulan besar, terutama bagi timnas Indonesia yang datang dengan semangat dan asa baru bersama pelatih anyar, Patrick Kluivert. Usai pertandingan, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menunjukkan rasa hormatnya terhadap perjuangan Indonesia. Ia menilai bahwa Garuda memiliki potensi besar ke depan, meski saat ini masih dalam tahap transisi. Saya tetap menghargai kerja keras tim Indonesia. Saya tahu mereka baru berganti pelatih dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan filosofi baru yang dibawa Kluivert, ujar Moriyasu dalam konferensi pers usai pertandingan. Moriyasu juga menyebut bahwa absennya beberapa pemain penting menjadi salah satu alasan utama lemahnya pertahanan Indonesia malam itu. Salah satunya adalah bek tengah andalan Rizky Ridho. Indonesia kehilangan sosok Rizky Ridho, yang biasanya menjadi pemimpin di lini belakang. Calvin Verdong juga tidak ada, dan Kevin Dix cedera. Ini tentu berpengaruh pada stabilitas pertahanan mereka, jelas Moriyasu. Rizky Ridho diketahui tidak masuk dalam skuad kali ini karena cedera ringan. Sementara Calvin Verdong diistirahatkan dan Kevin Dix mengalami cedera di babak pertama. Ketidakhadiran tiga pemain belakang tersebut membuat pertahanan Indonesia terlihat rapuh dan mudah ditembus, terutama oleh serangan cepat Jepang dari sisi sayap. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi Indonesia masih punya kesempatan untuk bangkit. Meski gagal meraih poin, Indonesia tetap lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Moriyasu pun turut mendoakan yang terbaik bagi Indonesia. Indonesia punya potensi besar. Mereka hanya perlu waktu untuk berkembang dan menyatukan tim. Saya harap mereka sukses di babak selanjutnya. Semoga beruntung, kata Moriyasu. Kekalahan dari Jepang menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda. Dalam beberapa laga sebelumnya, Indonesia tampil cukup solid dan bahkan sempat mengalah Bahrain dan Cina di kandang. Namun, melawan tim sekelas Jepang, kelemahan-kelemahan kecil langsung terespons dan dihukum tanpa ampun. Patrick Kluivert pun mengakui bahwa timnya belum siap secara keseluruhan. Ini pertandingan yang sulit. Kami kalah segalanya malam ini. Tapi kami sedang membangun sesuatu. Dalam waktu dekat, kami akan evaluasi dan kembali lebih kuat, ucap pelatih asal Belanda tersebut singkat. Kini, Indonesia harus segera berbenah dan fokus menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan waktu persiapan yang cukup dan kembalinya beberapa pemain inti, harapan untuk menciptakan kejutan masih terbuka. Meskipun kalah telak dari Jepang, semangat untuk terus maju tidak boleh padam. Jalan ke Piala Dunia memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Menang mudah dari Indonesia. Hajime Moriyasu akui timnas Indonesia kehilangan sosok Rizky Ridho di lini belakang. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit usai dibantai Jepang dengan skor telak 6-0 dalam laga terakhir grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion Suita, Osaka, pada Selasa malam WIB itu menjadi penutup yang mengecewakan bagi skuad Garuda. Dalam laga tersebut, Jepang tampil begitu dominan sejak awal.
tim asuhan Hajime Moriyasu tidak memberi ruang sedikit pun kepada pasukan Patrick Kluivert untuk mengembangkan permainan. Indonesia sudah tertinggal 0-3 di babak pertama dan kembali kebobolan 3 gol lagi di babak kedua. Statistik memperlihatkan betapa timpangnya pertandingan ini. Indonesia tidak mencatatkan satu pun tembakan ke gawang. Penguasaan bola hanya sekitar 28%, dan kerap kehilangan bola di area berbahaya. Kemenangan Jepang memang sudah diprediksi banyak pihak, mengingat kedalaman skuad mereka serta posisi mereka yang jauh lebih mapan di peringkat FIFA. Namun, skor telak 6-0 tetap menjadi pukulan besar, terutama bagi timnas Indonesia yang datang dengan semangat dan asa baru bersama pelatih anyar, Patrick Kluivert. Usai pertandingan, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menunjukkan rasa hormatnya terhadap perjuangan Indonesia. Ia menilai bahwa Garuda memiliki potensi besar ke depan, meski saat ini masih dalam tahap transisi. Saya tetap menghargai kerja keras tim Indonesia. Saya tahu mereka baru berganti pelatih dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan filosofi baru yang dibawa Kluivert, ujar Moriyasu dalam konferensi pers usai pertandingan. Moriyasu juga menyebut bahwa absennya beberapa pemain penting menjadi salah satu alasan utama lemahnya pertahanan Indonesia malam itu. Salah satunya adalah bek tengah andalan Rizky Ridho. Indonesia kehilangan sosok Rizky Ridho, yang biasanya menjadi pemimpin di lini belakang. Calvin Verdong juga tidak ada, dan Kevin Dix cedera. Ini tentu berpengaruh pada stabilitas pertahanan mereka, jelas Moriyasu. Rizky Ridho diketahui tidak masuk dalam skuad kali ini karena cedera ringan. Sementara Calvin Verdong diistirahatkan dan Kevin Dix mengalami cedera di babak pertama. Ketidakhadiran tiga pemain belakang tersebut membuat pertahanan Indonesia terlihat rapuh dan mudah ditembus, terutama oleh serangan cepat Jepang dari sisi sayap. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi Indonesia masih punya kesempatan untuk bangkit. Meski gagal meraih poin, Indonesia tetap lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Moriyasu pun turut mendoakan yang terbaik bagi Indonesia. Indonesia punya potensi besar. Mereka hanya perlu waktu untuk berkembang dan menyatukan tim. Saya harap mereka sukses di babak selanjutnya. Semoga beruntung, kata Moriyasu. Kekalahan dari Jepang menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda. Dalam beberapa laga sebelumnya, Indonesia tampil cukup solid dan bahkan sempat mengalah Bahrain dan Cina di kandang. Namun, melawan tim sekelas Jepang, kelemahan-kelemahan kecil langsung terespons dan dihukum tanpa ampun. Patrick Kluivert pun mengakui bahwa timnya belum siap secara keseluruhan. Ini pertandingan yang sulit. Kami kalah segalanya malam ini, tapi kami sedang membangun sesuatu. Dalam waktu dekat, kami akan evaluasi dan kembali lebih kuat, ucap pelatih asal Belanda tersebut singkat. Kini, Indonesia harus segera berbenah dan fokus menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan waktu persiapan yang cukup dan kembalinya beberapa pemain inti, harapan untuk menciptakan kejutan masih terbuka. Meskipun kalah telak dari Jepang, semangat untuk terus maju tidak boleh padam. Jalan ke Piala Dunia memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?